yang Hmm. diajarkan metodologi gitu. Mereka bacanya Manual gimana? ya. Di criticize nggak? Enggak juga karena ini kan ininya apa strategi membaca karena kan mereka calon guru jadi dikenalkan metode teknik begitu tapi mereka juga disuruh dites juga kemampuan membacanya begitu. Hmm. Berarti yang data yang sudah ibu punya apa nih? Jadi saya tuh ada membuat soal gitu Hmm. 15 soal untuk ke mahasiswa yang memang berbasis berpikir tingkat tinggi begitu. Hmm. Nah, terus saya berikan kepada mereka. Ada sekitar 70 mahasiswa. Hmm. Reading comprehension? Lebih ke kritikal ya. Jadi mereka Critical. memang ya Tapi tapi mereka soalnya multiple menganalisis. choice. Multiple choice. Hmm. Karena nanti kan pada akhirnya mereka itu diajarkan untuk bagaimana cara membuat soal yang multiple choice gitu. Jadi mereka di ini dulu apa istilahnya dites dengan yang itu multiple choice. Tapi Hmm. memang tanpa diajarin ini dulu sih, tanpa ada pengetahuan tentang apa itu critical thinking gitu. Hmm. Jadi memang murni begitu pemahaman mereka terhadap itu literasi kritisnya. Hmm. Kalau saya lihat ya Bu ya, kalau kita cuma ke mata kuliah itu aja, kayaknya agak kurang menjual idenya. Karena kita perlu kaitkan dengan AI atau teknologi. Nah, tapi kan Ibu tidak menerapkan AI atau teknologi kan? Jadi, Iya, em, Ibu punya akses ke misalnya, ini kan mahasiswa semester berapa nih? semester 2. Yang kedua ya. Punya akses ke semester yang lebih tinggi nggak? Ada sih semester 4. Berapa orang Bu? Kalau 4 itu 2 kelas karena kebetulan saya juga mengajar di pengembangan tes. Oh, berarti kayak gini aja ya Bu ya. Jadi format kita eh, tetap critical reading literacy, tapi kita kaitkan dengan how does AI um, can be used to enhance students' critical reading literacy in higher education kan. Jadi yang mau kita kita target adalah uh, how do students use technology, in this case AI ya, to enhance Ya. their critical reading literacy. Jadi lebihnya ke survei research nanti ya. Jadi Iya. target partisipannya mahasiswa semester 2 dengan semester 4. Nah, Hmm. kita kalau survei research itu em, harus sampel size-nya lebih dari 100. Makanya dari saya nanya, Ibu ada akses yang lebih lagi nggak? Nah, nanti kalau Oh, ini Ibu minggu ini, nanti saya akan kasih ininya ya, apa surveinya. Ibu iya. tinggal ubah ke dalam Google Form, lalu Ibu share ke mereka Google Formnya. Bisa lewat QR Code. Hanya Hmm. targetnya kalau misalnya semester 2 70, semester 4 misalnya 70 dapat mungkin sekitar 100, Terus. seratusan Iya. ya. Nanti Iya. kalau Ibu bisa kasih ke semester yang lain lagi, Ada semester 6. ya Iya, dikasih bisa. aja lagi Bu nanti ya. Jadi eh, hanya hanya ini kan Ibu ini kan critical reading literacy di bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Iya, Inggris. bahasa Indonesia. Hmm. Hmm. Nah, kita buat ini aja Bu, eh, apa ya? Sebenarnya yang lebih bagus ya Bu, lebih bagus ya. Ibu survei di mahasiswa bahasa Indonesia, terus Ibu minta bantuan dosen S1 bahasa Inggris untuk Iya. surveinya ke mahasiswa bahasa Inggris. Jadi nanti we compare how Oh, Asian major students and English major students use AI to enhance their critical reading literacy. Bisa nggak Bu kalau kayak gitu? oh. 1 minggu ke depan? Oh, 1 minggu ke depan. Ya. Jadi hari Hmm. Senin depan Ibu atau sebelum hari Senin Ibu lapor ke saya ini data collection udah selesai.
Lalu Ibu, untuk ke bahasa Indonesia nanti kalau ya saya usahakan untuk yang ke bahasa Inggris karena kebetulan kalau memang ya bahasa ada Inggris, teman yang di ibu sini. ibu bisa ngobrol sama ini, Ibu Ira, karena kan nanti Iya ada Ibu Bu Ira Ira, Bu dengan Mei. ya Prof Samnil nanti masuk. Ada. Jadi Ya. artikel ini kita Oh ya, kita yang kolaborasi. Nah, sambil Ibu belajar ya. juga gimana caranya. Ini nanti dari data collection dan lain sebagainya Ibu akan paham sendiri nanti oh kayak gini eh, apa Angketnya prosedur. sudah ada, Budi. Gimana? Angketnya. Besok dikirim, Bu, Prof. Oh. Di, diusahakan, Prof. Oke, Tapi Bu memang Catur, ya nanti dibantu. ya, Ya, siap Prof. but Hmm. but it will be better if it is comparative study, Bu. Jadi Ya, it's more interesting. Um, kayak itu ya. ya, Uh, ya, baik Pak. Kali Ibu Ria belum ada nggak di sini, Bu Ria Anggreni? Ada, Ya, Prof, ada. Anggreni, Ada ada ya. ini. Bu Ria, bentar ya. Yang lainnya tunggu bentar ya. Hmm. Kita soalnya track B dari kemarin belum. Rugby. Bu Ria ini yang tentang ini ya, bentar ya. Saya track B yang masuk ini ya. Nah, Ibu Ria ini gimana Bu konteksnya Bu? Ibu sekarang dosen di Di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Prof. nah, mata kuliah yang sudah selesai, baru selesai atau akan selesai? Sedang Eh, sedang berjalan. Itu Hmm. scientific writing. Hmm, kapan habisnya Bu? eh Juli akhir. Ini Kalau udah berapa pertemuan Bu? kini sudah pertemuan ke-6, Prof. Pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 ya, for information. Oh, siswa ini harus harus publish. Iya, karena memang outputnya diupayakan untuk paling tidak dia eh, publis di seminar internasional atau memang ke eh, jurnal gitu. Dia mahasiswa apa nih Bu? S2? Mahasiswa S1, tetapi S1? kelas IP, Prof, kelas internasional. Ada mahasiswa internasional? Eh, bukan, mahasiswanya full Lokal? orang Indonesia, tapi kelasnya kelas internasional. Dia nih Kurikulumnya kurikulum internasional. majornya apa Bu? Majornya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Hmm. Inggris. Berapa orang siswa Ibu? Itu angkatan sekarang ini tuh ada yang reguler, ada yang kelas IP, kelas internasional. Hmm. Jadi sedikit jumlahnya. Satu kelas tuh 8 9 orang kalau yang kelas internasional ini. Kalau yang regular? Hampir sama. Hampir sama. 10 11 12 orang kalau yang reguler. Sekarang semester berapa mereka Bu? Mereka semester 4. Hmm. Oke, berarti halfway ya, masih setengah jalan ya. Iya. Sekarang masihnya materi apa Bu? Saya sedang mengajarkan scientific writing, masih sekarang masih tahap membuat IMRAT itu, Prof. Mengajarkan Hmm. mulai dari introduction, abstrak dulu, introduction, kemudian Kalau yang kalau Ibu ini ya, um, karena dia masih setengah ya, setengah semester dan sampelnya kecil. Jadi um, teman-teman di sini kalau misalnya, jadi kemarin kan ada yang pernah nanya, data yang bagus itu yang gimana? Data yang bagus itu kan ada banyak aspeknya ya. Yang paling penting kalau saya sebagai reviewernya, um, kalau dia menggunakan survei itu kalau mau aman ya, the best lah ya, itu sampelnya minimal 100 kalau mau menjual ya. ya, Em, Kalau mau minimum sekali itu 50. Tapi kalau kita punya di bawah 150, it will depend on our writing quality. Jadi writing quality-nya harus harus tinggi. Tapi kalau misalnya sampelnya 100 atau sampai sampai 200 itu biasanya uh, we just put it in the abstract. Kita letak di abstract. Usually it will give us something like easy ticket to pass through the editor's review. Biasanya ya, karena it makes sense. The sample size is big.
Apalagi kalau sample size-nya melibatkan different different environments kayak tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau Indonesia, Thailand, atau misalnya Islamic University dengan Public University. That kind of variety will make a difference. Nah, Bu, kalau karena ini uh, sampelnya kecil ya, Bu, kalau misalnya kita sampel uh, mahasiswa um, jurusan bahasa Inggris gitu ya, bisa nggak Ibu distribute surveinya? Insya Allah bisa, Prof. Ya Tadi ya. Pak, gini, Prof. Ini kan karena menggunakan apa prompt yang Prof sarankan itu, Hmm, itulah judul ini yang akhirnya small scale hmm, classroom based study in scientific hmm, writing dalam jumlah kecil. Nah itu hmm, saya juga saya coba ini terapkan di kelas, hmm, tapi memang untuk skop kelas aja kecil. Jadi hmm, sudah saya lakukan itu treatment eh, semacam eksperimen lah menggunakan hmm, teori Swallows itu dengan mereka memperbaiki menggunakan Moves Walls itu. Nah, itu data penelitian hmm, yang kecil skupnya memang karena hmm, eh, menurut Prof juga kan itu skalanya tidak bisa untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi di konsep saya awal sebenarnya saya menggunakan survei bahkan bukan hmm, untuk di kampus UMB aja Prof. Saya nanti hmm, mencari data dari beberapa universitas di hmm, Provinsi Bengkulu yang memang juga ada mata kuliah scientific writing. hmm, Cuman em, yang saya fokuskan itu dari sisi mencari informasi tentang challenge dan effort hmm, mereka untuk bisa hmm, publish hmm, tulisan mereka tuh ke beberapa jurnal yang skopnya hmm, mungkin tergantung dari eh, lolos atau tidak yang mereka kirim hmm, nanti. Nah, itu rencana saya di awal. Tapi setelah hmm, menggunakan prompt yang Prof kasih ini ada hmm, dapat tindakan baru hmm, lagi yang saya juga terapkan, tapi dalam bentuk small class hmm, tadi gitu. hmm. Ya, kayak gini ya. Ini tipikal juga di kita. Itu sejauh ini ya, sejauh saya eh, berinteraksi dengan dosen-dosen di Indonesia. Yang pertama saya bilang ya, kalau risetnya R&D, ya, R&D, ya, Research and Development, em, nulisnya jangan R&D, eh, apa prosedurnya, apa angle-nya itu bukan bukan dijelaskan dalam bentuk R&D. Karena biasanya kurang menjual. Jadi harus dilihat dari angle yang lain. Yang kedua, saya bawa ini karena ini sering saya ketemu dan sering di reject juga. Yang kedua, em, tema tentang challenges, difficulties. Nah, ini sebaiknya dihindari. Kita harus formulate atau build build up different angles. Jadi it's still about challenges, about difficulties, but we should be able to frame it in a way that it is not right away about challenges or difficulties. In that sense, we need to find interesting, intriguing keywords to replace challenges or difficulties. Although actually we are exploring those kind of aspects. Nanti akan ketemu kalau sering baca artikel tentang itu. Sebenarnya ini challenges, tapi di frame dengan bentuk yang lain kayak gitu. Nah, Oke. uh, nah untuk ibu ini, uh, saya saran kayak gini aja yang kita lakukan ya, karena ibu tadi juga ada ide untuk involve mahasiswa di kampus lain ya. Hmm. Nah, ini aja Bu. Jadi kita itu kan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dengan bahasa eh, etnik ya, bahasa suku ya, bahasa Bengkulu, Ya. bahasa Rejang, lain sebagainya. Nah, yang kita mau lihat, jadi tetap di sisi scientific writing, Ya. we want to explore how do university students interact with AI tools in their effort to understand scientific writing or to accomplish their writing tasks. So we want to see how do university students interact with AI in enhancing their knowledge and also their skills in kind of
scientific writing uh, topik. Jadi kita lebih ke how the interaction. Jadi termasuk juga bahasa. Jadi bisa jadi ini larinya nanti ke translanguaging. Um, Mungkin apa ChatGPT-nya pakai bahasa Indonesia. Kemudian mungkin siswanya pakai minta bahasa Inggris, kemudian ChatGPT bahasa Inggris, siswanya minta bahasa Indonesia, mungkin bisa jadi bahasa suku juga muncul nanti. Kita nggak tahu kan? Jadi bisa jadi ada siswa yang menggunakan bahasa daerahnya ketika berbicara dengan ChatGPT. Nah, Ya. kalau itu pun muncul itu jadi lebih menarik, ya kan? Nah, surveinya exploratory. Jadi we don't know what will happen, what we will collect, but we can say that the focus is we want to understand how do students interact in terms of language, and also how do they uh, question, how do they kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita lebih ke pragmatics, um, penggunaan bahasanya, kosakatanya kayak gitu. Nah, ini survei. Jadi surveinya nanti ada Likert scale sama open ended. Jadi saya siapkan dulu, nanti saya kirim ke ibu. Siap-siap, Bro. Ibu rubah ke dalam Google Form, lalu um, di distribute ke mahasiswa di UMB dengan kampus lain kalau bisa ya. Nah, Oke, ibu siap. ini kalau kalau memungkinkan ya, um, tetap ya UMB kan Islamic University. Uh, Mm-mm. Kalau memungkinkan ibu bisa collect di kampus non Islamic public atau private kan, Mm-mm. kayak Universitas Bengkulu atau Universitas Padang dan sebagainya. Nah, itu juga bisa jadi comparative study nanti. Menarik Oh, juga. boleh dari luar Bengkulu, boleh, Prof. Ya? Nah, tapi ibu harus perkirakan ya. Jadi em, kalau ibu mau misalnya UMB, UMB ini saya bisa dapat berapa? Itu kan bisa ibu ini nanti apa Ya. monitor saat collect data kan. Kalau misalnya di UMB misalnya dapat eh, di atas 50, kampus lain yang ibu mau tuju itu sekitar itu juga. Jadi balance juga apa. Oke, Cing. ah, jadi eh, alternatifnya nanti ibu bisa UMB saja atau UMB dengan kampus Muslim yang lain Oke. atau UMB kampus Islam dan kampus non-Islam, maksudnya kampus Public University and Islamic University. Oke, Itu juga siap. menarik, Bu, karena Ya. Indonesia ini em, salah satu karakter menariknya, kita punya dua tipe kampus, kampus publik dengan kampus Islami, kampus Mm. UMB dengan UIN. Di Win. di negara lain itu nggak ada, Hmm. makanya eh, eh, dan konteks ini belum banyak dieksplor. Kebanyakan yang dieksplor kampus public universities kayak UNIP, Padang, tapi yang di Islamic Universities itu sangat sangat minim di eksplorasi risetnya, terutama publikasi di Scopus. Izin tanya, Prof. Ah, Kalau misalnya saya memfokuskan di universitas yang khusus di bawah naungan Muhammadiyah, itu bagaimana, Prof? bisa juga. Jadi nanti eh, fokusnya ke Islamic Higher Education. Yang Ya, mana yang ibu bisa? Cuma kata kunci saya ya, kalau kalau bisa dapat minimal 100, 100 minimal 100. ya. Kalau bisa Ya, lebih baik lagi. Kalau misalnya hmm. kampus di bawah naungan Muhammadiyah, that could be better, bisa lebih baik karena um, Islamic higher education nanti konteksnya. Ya, karena kayak saya kan ada komunitas juga yang di bawah seluruh Indonesia kan kita punya kampus-kampus Universitas Muhammadiyah Hmm. yang ada grupnya juga, Prof. Artinya Hmm. ketika memang mau share eh, Google Form tadi, tentu akan lebih mudah aksesnya ketika di bawah satu naungan Ya, tanggung Muhammadiyah tadi. So, yes, lanjut aja Bu. Ya, menarik Bu, karena memang saya juga sedang mau ke sana juga ke Islamic Higher Education itu masih sangat-sangat kurang eksplorasinya
di apa publikasinya di international jurnal masih kurang. Ya, kalau Ibu mau ambil itu, nanti saya kasih ininya. Oke, siap, Prof. Coba nanti. Hmm. Pak Budi, Oke. Aha, izin nanya nih Pak Budi. ya Bu ya. Sebelum dimulai kan, kalau Aha. yang kemarin itu sudah saya tuntaskan metodenya, udah saya kirim sama yang kolaborator dari Malaysia, minta beliau itu cek kan. Nah ini Hmm. tadi karena membahas masalah topik penelitian, saya ini sebenarnya ada data mahasiswa itu kan sudah beberapa angkatan tuh saya minta mereka membuat mind mapping kayak gitu kan. Nah untuk melihat mereka tuh apakah memang betul-betul paham dengan apa yang sudah dibahas di kelas atau tidak gitu kan. Nah, Hmm. itu sudah saya kasih nilai mappingnya. Terus habis itu setiap selesai akhir semester itu saya wawancarai mereka menanyakan masalah konsep apa yang sudah mereka pahami dari apa yang mereka buat itu. Nah, itu kira-kira bisa nggak kalau misalnya untuk yang jurnal Scopus itu Pak Budi? Bentar Bu. Konteksnya gimana lu? Dia Eh, itu mahasiswanya ngajar materi apa? materinya itu ada yang mata kuliah assessment. Setiap mata kuliah yang saya ajar tuh saya minta mereka tuh membuat mind mapping kayak gitu. Jadi Hmm. mereka tuh datang ke kelas tuh jangan hanya sekedar kosong aja kayak gitu kan. Hmm. Jadi kalau misalnya besok misalnya minggu depan bahas apa, terus Hmm. saya minta mereka itu membuat mind mapping untuk setiap topik yang mau kita bahas dalam minggu depannya kan. Hmm. Nah, habis itu mind mapping itu kan dikumpulkan tuh dalam satu Hmm. semester kan. Terus saya Hmm. kasih nilai, habis itu saya wawancarai mereka. Dan Hmm. ternyata itu memang bagus untuk melihat kompetensi mereka terhadap konteks itu tadi gitu kan, terhadap Hmm. materi-materi yang sudah kita berikan. Nah, itu Hmm. dan itu bisa ternyata pas saya lihat kalau Hmm. misalnya mahasiswa itu yang betul-betul membuat mappingnya artinya dia membaca betul gitu kan. Karena kan Hmm. mereka kadang-kadang ada tuh pas saya wawancara, oh kamu nih mappingnya bagus tapi nggak bisa jawab. Misalnya kayak gitu Hmm. kan. Nah, Hmm. barulah mereka mengaku kan, ya saya drop aja ke ChatGPT mem gitu kan. Terus Hmm. saya minta membuatkan mapping gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ada yang betul-betul benar yang membuat sendiri gitu kan dari hasil bacaan mereka gitu kan. Ada yang seperti itu dan itu memang agak berbeda hasilnya kayak gitu. Nah, itu Hmm. kira-kira apa yang bisa kita ambil dari data itu untuk Ini dijadikan datanya udah mapping? dikolek belum? Sudah dari tahun sebelumnya itu. Jadi setiap saya ngajar itu per semester itu saya coba terapkan yang kayak gitu. Jadi kalau mereka itu datang ke kelas jangan sampai kosong aja itu yang tujuan saya awalnya gitu. Jadi data yang Iya, Ibu sih. punya nih mind mapping per minggu. Oh ya, memapping per minggu dan setelah itu saya follow up dengan wawancara. Jadi data wawancaranya ada. Ada. Nah, berarti kalau perkiraan Ibu ada berapa orang tuh datanya? Oh, kalau sudah dua angkatan itu sekitar 200 ada. Tapi beda-beda mata kuliah gitu. Ini yang mind mapping ini ya, sejak Mm-mm. angkatan yang pertama mereka sudah interaksi dengan ChatGPT. Oh, sudah, sudah. Oke. Jadi em, perkiraan Ibu ya, satu Mm-mm. angkatan itu berapa mind mapping, berapa minggu, dari berapa minggu? Yang efektifnya itu sekitar ada 12 minggu. Dikurang Dua-duanya sedikit sama ya, asesmen ya, course ya. sama. Ada yang assessment, ada satu mata kuliah itu ada yang assessment, satu Hmm. mata kuliah itu ada mata kuliah translation kayak gitu. Oke. Mm. Tapi beda angkatan kayak gitu, beda angkatan. Hmm. Beda Bisa, angkatan mereka beda bisa Bu, orangnya. bisa. Jadi exploratory. Mm. Eh, Ibu nanti kirim ke email saya, nanti saya cek, terus Mm. di saya kabari gimana ya apa structure eh, artikelnya yang bisa kita kelola. Oh Eh, iya, karena memang belum saya olah kan, tapi hmm. saya udah punya ide yang kayak gitu gitu kemarin itu. Tapi ide ini em, kita lihat dulu dah. Coba Ibu nanti lihat dari wawancara, Mm. frekuensi muncul AI-nya itu banyak nggak? Hampir semua. Hampir semua di interview muncul ya. Ya, tapi mereka itu ada yang bilang kan, ya pertama saya baca dulu mem, habis itu saya coba untuk meyakinkan saya itu minta cek GPT gitu kan, Nah, menjelaskan nah, kembali gitu kan untuk nah ini Bu, cross ini check. ini em, area research yang masih minim dieksplorasi. Hmm, Em, Tadi saya bilang interaction ya, saya lupa ya, kata kuncinya apa. But how do students clarify, confirm? Jadi kan ketika dia minta tolong buat mind map tentang ini, ada siswa yang berhenti di sana aja,
ChatGPT Ya, kasih kecil di sana. Tapi ada yang dia akan ini beneran kayak gini, atau kalau kalau saya mau buat kayak gini gimana? Atau ini kenapa ada ini? Nah, interaksi yang kayak gini itu yang masih minim sekali diekspor sekarang. Nah, makanya tadi yang di awal tadi saya iring ke interaksi, itu ujungnya nanti ke frame yang kayak gini. Jadi, how do AI students uh, clarify, asking for clarification, apa ya? Kalau kita ngomongnya bargaining knowledge, they wouldn't just accept it is what it is, but they would also argue or question. Ada juga judul artikel itu yang ngomong how do students question, exploring students questioning in AI use. Jadi explore how do students not only accept but also. Nah, tapi data yang ini itu dibutuhkan ChatGPT archive-nya yang dianalisa. Tapi di ibu ini kita akan gunakan yang interviewnya, how it emerge. Jadi ada siswa yang bilang tadi kan saya kasih ini mem, tapi saya nanya lagi, saya nanya lagi. Nah, pattern-nya yang kita ekspor yang muncul dari interview. Nah, bisa juga nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini tertarik, area yang masih minim diekspor itu adalah tentang how do students asking for clarification, confirmation, questioning lewat ChatGPT. Seperti yang kita lakukan kan, ibu-ibu, bapak-bapak di sini saat kasih prompt juga kadang benar nggak ya? Saya tanya lagi ke ChatGPT. Benar nggak ya? Saya tanya lagi. Ya. Jadi not just accept that. Nah, at the end, it will lead to critical use of AI tool. Hmm. Nah, itu kalau yang mau mau explore further dari workshop ini juga kabar-kabari aja. oke, Jadi makasih Pak ini Budi. sebenarnya riset itu sangat sederhana. Hanya nanti yang jadi eh, tantangan itu adalah eh, habits. Sama seperti ibu-ibu, bapak-bapak di sini kan apa expertise-nya di teaching English, teaching Indonesian language, uh, pertanian, accounting, lain sebagainya. Itu menjadi expert kan karena you studied the topic every day, every week. The same if you write research articles every week, every day, you will be expert on that. Oke, Oke, ada Pak ada Budi. pertanyaan lagi yang lain? Untuk track B ada Bapak ini ya. Nanti saya cek Bapak Dedi. Bapak Dedi semangat sekali ya. Bapak Dedi S3 Mahasiswa. kan? Mahasiswa. Hmm. Ya, Pak. Dosen di mana, Pak? Di Universitas Bengkulu juga, Oh, jurusan apa? Fisika ya? Stika. Oh, Bapak harus hati-hati ya kalau nulis ini ya, systematic review literature karena tantangannya besar sekarang. Karena jurnal tahu apa systematic review itu bisa dilakukan oleh AI itu kalau kalau buka elicit itu ke ke apa paket karena ada bayar paket satu lagi plus itu dia bisa run literature review pakai Prisma langsung. Hmm. Jadi kalau literature review Prisma eh, tantangannya itu jurnal menganggap harus hati-hati mereka hati-hati jangan-jangan pakai ya itu. Jadi untuk menghindari itu eh, saran saya itu our literature review must offer something theoretical framework first ya. Eh, literature review-nya harus ada di bagian literature review-nya harus ada konseptual atau theoretical framework yang digunakan. Kemudian finding-nya
atau tujuannya itu to build a concept or to produce a framework. Nah, kalau kita integrate one theoretical framework, kemudian tujuannya untuk build framework to guide the practice. Nah, itu biasanya nggak bisa didapat dari AI itu. Jadi jadi jurnal paham ini komponen ini dari researchernya. Jadi kalau theoretical framework, literature review murni tanpa ada theoretical framework integration biasanya agak sulit untuk terbit. Jadi yang Bapak kerjakan pastikan nanti kita akan bahas literature review-nya. um, ada theoretical framework yang dilibatkan dalamnya. Oke, baik Pak. Aha. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi um, kita hanya satu orang yang submit tugas nih. Nah, yang lain gimana kabarnya? Udah berguguran kah? Gimana? Dan update, saya rencananya mau saya edit yang final ini kan Pak Dedi yang sudah kirim. Nah, ini nggak akan dikembalikan ke Pak Dedi dulu. Saya edit dulu baru nanti Pak Dedi akan lihat perbedaan antara ChatGPT itu dengan yang saya gunakan. Saya refine. Jadi kita bisa move on to result this week. Nah, yang lain gimana? Prof, izin nanya boleh, Prof? Silakan, Bu. Begini, Prof. Saya mau nanya nih. Hmm. Kan saya sedang membuat, misalkan begini, saya membuat sebuah gambar, misalkan alur penelitian, katakan roadmap, ya, pokoknya roadmap of research. Kan biasanya saya menggunakan Canva tuh, saya buat tuh, apa namanya, langkah-langkahnya tuh saya tuangkan ke Canva. Nah, terus saya coba menggunakan AI, dalam hal ini ChatGPT. Terus dibuatlah sama ChatGPT bagannya, gambarnya dengan sangat baik sesuai dengan yang kita mau karena prompt-nya jelas. Nah, yang jadi pertanyaan saya, hasil AI generate tadi itu, yang gambar itu, andaikan kita pakai, acceptable apa enggak itu, Prof? Jangan, Bu. Saya ada pengalaman, saya kirim ke Elsevier ya. Kemudian dia nanya, ini buat acknowledgement penggunaan AI. Saya buat kan, jadi Ya, saya buat acknowledgement-nya AI digunakan to refine the language and also to create the figures. yes. Menggunakan napkin kan, ada napkin AI kan. Itu langsung di reject karena Oh, Elsevier punya policy kalau figures, kalau gambar mereka tidak akan menerima yang dari AI kalau gambar. Jadi ini kalau Elsevier ini major publisher. Jadi kalau dia menerapkan policy itu biasanya jurnal sebagian besar jurnal ikut. Itu kan karena beberapa tahun lalu ada beberapa riset yang diterbitkan, tapi ternyata eh, gambarnya fake, gambar-gambar tikus-tikus itu bidang biologi. Jadi dia meneliti tentang tikus, tapi organ dalam tikus itu yang dia letak di manuskrip itu dari AI dan ketahuan. Makanya dan ada beberapa kasus setelah itu. Makanya jurnal sekarang kalau untuk refine language, it's okay, acceptable. Tapi kalau untuk gambar, mereka nggak akan accept. Jadi hati-hati juga kalau buat acknowledgement, misalnya kan ChatGPT juga bisa bikin table ya. iya betul. Iya, iya. Jangan dibilang generate-nya dari ChatGPT, langsung ditolak. Nah gitu. Ya, kalau table enggak kita buat sendiri. Yang gambar itu saya coba tadi itu, Prof ya, saya coba menggunakan AI. Biasanya saya pakai Canva.
Terus Hmm. saya bingung ini acceptable apa enggak. Terus kalau seandainya enggak, kita ambil terus kita pindahkan ke Canva, itu masih acceptable enggak, Prof? Itu acceptable. Itu yang saya lakukan, Bu. Jadi Oh, kalau mau dapat inspirasi kan, ini gimana nih cara Hah? ilustrasi yang bagus? Kayak misalnya eh, panah-panahnya gimana? Bisa kita Ah, cari ya betul. di AI, kemudian kita buat ulang di Canva. Di Canva kita ulangkan di Canva gitu. Itu masih Iya, Prof ya? iya itu acceptable. Oke, oke, Hmm. oke, oke. Dan itu yang saya lakukan. Jadi kalau gambar-gambar saya pakai Canva. Makanya kalau kalau teman-teman pakai Canva, dia ada template yang apa ya, yang grafik-grafik itu yang bisa kita edit, itu diambil, disimpan. Ah, ya Allah. Oh, begitu ya, Prof ya. Oke. Makasih banyak, Prof. Ya, Sini. Izin bertanya, Prof. silakan salah. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, Prof. Hmm. Jadi, Bella ini kan lagi mau neliti nih Hmm. terkait isu lokal sebenarnya, tapi saya nilai urgensinya lumayan tinggi ya, yaitu Hmm. tentang kasus pencabulan itu di pondok pesantren. Nah, Hmm. kebetulan Sela itu diminta oleh pimpinan Pondok Pesantren Kementerian Agama di Lubuk Hmm. Linggau untuk Hmm. meneliti tentang isu ini. Jadi Hmm. pakai metodenya tuh fenomenologi Hmm. tentang lebih ke psikologinya untuk Hmm. melihat bagaimana persepsi individu Hmm. terhadap kenapa ini bisa terjadi. Jadi Hmm. yang ingin saya tanyakan ini kalau kita bawa ke ranah Scopus seperti itu, apakah masih bisa apa potensi besar itu? Soalnya kan biasanya kalau isu-isu lokal ini kan gimana gitu, kayaknya lebih sulit menurut saya ya. Tapi nggak tahu bagaimana pendapat Pak Budi kira-kira. Ini sangat menjual kalau saya bilang. Justru isu-isu Iya. lokal itu yang dicari oleh jurnal besar sebenarnya. Makanya saya bilang Oh gitu. kemarin, kalau metode, kenapa itu sulit, kenapa itu eh, banyak yang di reject gara-gara metode, karena metodenya umum, tidak tidak distinktif. Nah, justru lokal issues yang seperti ini misalnya, ini sangat-sangat tertarik mereka. Hanya harus hati-hati di segi etik ya, etik. Jadi kalau saran saya, pastikan dapat etik dulu. Saya nggak tahu etik di kampusnya ada etiknya nggak. Kalau nggak ada, karena ini isunya sangat sensitif. Nanti ini potensi untuk publish menjadi besar. Ini sangat sangat besar kesempatannya. Hanya nanti kan setelah publish, nanti orang-orang akan menelusuri ke belakang. Jadi Benar. kalau etiknya nggak ada nanti makanya ada retraction, ditarik kembali publikasinya, lain sebagainya. Makanya kalau di kampusnya, kalau Ya. belum ada IRB ya, mungkin lewat apa research. SP2N gitu. Ya, jadi masukkan dulu, pastikan dulu dapat izin itu. Jadi eh, kalau izin itu udah dapat, aman lah, insya Allah. Kalau terbit atau nggak terbit, kalau kalau data itu ada, wah, kalau menurut saya gampang ini terbitnya. Oh, Hanya ya. etik itu. Kemudian apa tadi ya? Eh, Oh, kalau isu-isu lokal, teman-teman di sini ada observe satu isu dan itu lokal. Justru itu yang harus difokuskan lagi. Kayak misalnya ya, em, misalnya ya di kampus di Hasen misalnya kan, saya nggak tahu ini saya karang aja ya. Misalnya di kampus di Hasen banyak anak-anak itu pakai bahasa daerahnya ya, bukan bukan pakai bahasa Indonesianya misalnya ya. Em, nah ini fenomena nih, karena di saat kita ngajar bahasa Inggris, em, kita pakai bahasa Indonesia, em, justru siswa itu akan lebih paham kalau dia pakai bahasa daerah atau apa. Nah ini fenomena yang seperti ini menjual karena we offer new new lens of how to see different types of teaching and learning process, something like that. Karena saya dulu pernah ngajar di sana dan siswanya malah banyak pakai bahasa bahasa daerah ketimbang bahasa Indonesia. Ini juga sangat menjual bahasa-bahasa
karena ada translanguaging sekarang lagi booming juga sama dengan AI. Jadi kalau teman-teman ada observe issue tertentu, justru itu harus difokuskan karena menjual kalau menurut saya. Yang Oke, lain ada baik. nggak? Ini kayaknya lebih tertarik ke diskusi riset nih ya. Kalau metodologinya ya, yang yang lainnya yang belum Samin ini, karena tidak ada perubahan signifikan atau karena eh, belum dikerjakan. Ada yang mau ngomong? Mungkin begini Pak Budi, Ah, pendapat saya aja barangkali ya. ah, Kalau kami di kampus ini kan lagi musim-musim ujian semester begitu. hmm, Jadi apa namanya, kadang-kadang kita di eh, awal-awal kuliah ada yang kosong, ada yang maksudnya tidak ikut kuliah gitu ya. hmm, Jadi mungkin ada yang mengganti-mengganti jadwal gitu. hmm, Itu satu hal. Jadi itu kan mengorganisasi waktu lagi. hmm, Kemudian yang kedua, minggu-minggu ini juga sudah minggu-minggu UAS, ujian hmm, akhir semester. Jadi ya mungkin ada yang sudah UAS dan sudah mulai ngoreksi-ngoreksi dan sebagainya. hmm. Ya kalau saya sendiri kemarin itu juga agak kredit juga ini mau dikerjakan, itu mau dikerjakan. Makanya baru kemarin saya ngirim laporan kemajuan saya itu. Oke, Tapi berarti kalau saya kira sama teman-temannya sama ya. Tapi kalau saya pribadi saya usahakan itu masih tetap semangat dan kalau ada apa namanya tagihan-tagihan tugas saya hmm. akan coba kerjakan. Berarti kita tunggu ya yang metode ya, yang lainnya mungkin sebelum Senin minggu depan ya dikasih ya. Jadi karena target saya itu saya mau metodenya yang dari bapak-bapak ibu-ibu selesai. Nah saya refine. Nah nanti bapak-bapak ibu-ibu lihat bedanya gimana. Nah dari sana nanti belajar. Oh kayak gini. Atau bisa jadi nggak ada perubahan. Bisa jadi ada perubahan. Um, Target kita malam ini kita bahas metode sudah kita close malam ini. Kita masuk ke result. Nah, gitu. Nah, tapi karena banyak yang belum submit, nah kita tunggu sampai Senin depan ya. Karena target di akhir workshopnya, eh, teman-teman dapat satu manuskrip yang sudah eh, ready for submission and publishable for Scopus Index Journals. Em, di pertemuan pertama saya nanya kan, susah nggak publish di Q1 Scopus Index Journal? Nah, kalau boleh jujur ya, in the last 3 years, it has been very, very competitive. Semakin bertambah tahun, semakin kompetitif untuk publish di Scopus Index Journal. But you shouldn't be worried about it, karena setiap jurnal tuh ada takdirnya masing-masing. Bakal ada rumah tempat tinggalnya. Nah, kalau kita sudah targetkan Scopus, insya Allah di Scopus terbitnya. Karena dulu saya di awal-awal saya targetnya eh, pernah di awal kan, karena belum ada publikasi di Scopus, eh, jurnal Indonesia. Wah, prosesnya sama aja dengan proses di Scopus. Mending saya langsung ke Scopus aja, saya pikir. Ya, sejak itu saya nggak lagi kirim ke. Tapi nggak apa-apa ya, karena kita bantu jurnal di Indonesia juga ya. Hanya mindsetnya uh, it doesn't mean that Scopus Index journals are more difficult or easier or Indonesian journals are easier. No, it's just that the process would be the same. It will take months for review. You may pay some APC as well. So at the end of the day, I would go for a better one. Tapi kita untuk bantu kamu jurnal Indonesia boleh juga lah. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, oke, Budi. Ini Ya, bagi Prof. yang sudah menyerahkan draft, Hmm, ada kesulitan tidak mengerjakan tugas yang kedua ini? metodologi Kalau ya. ada, silakan ditanyakan langsung. Hmm.
supaya minggu depan bisa semuanya yang sudah punya draft ini bisa mengerjakan tugas ya, yang kedua gitu. Hmm. Ya Ada kan nggak? Bu ini mungkin Bu Nelly, Pak Eko, Karena minggu lalu banyak nih yang submit. ya yang sudah ini ada 12 atau 13 Iya. draft artikel. Udah sih sebenarnya, Prof. Tapi karena masih Hmm. bahasa Indonesia, masih belum pede. Mau saya translate dulu. Hmm. Pakai ChatGPT Hmm. aja, Bu. Iya, iya. Ini saya janji kok. Minggu depan nanti saya serahkan. Saya Tapi udah, ini draftnya udah ya, jadi. oh ini ada kemarin tadi Pak Dedi nanya kan. Jadi Quillbot itu kan untuk cek AI percentage-nya ya. Kemudian di ChatGPT di generate berapa kali. Itu salah satu alasan generate berapa kali untuk milih yang mana yang presentasinya lebih rendah. Jadi kalau generate yang ketiga 50%, tapi yang keempat 100%, berarti ambil yang generate yang ketiga kayak gitu. Nah, memang dari observasi saya ya, ada perbedaan kualitas kalau kita pakai instan dengan extended. Kalau kita pakai extended, biasanya ada kemungkinan di bawah 100%. Tapi kalau pakai instan biasanya kebanyakan mungkin 100%. Nah, kayak gitu. Mohon izin nanya, Prof. Aha, Bu. Itu eh, promnya itu setiap kita mengulang itu harus dimasukkan terus. Kalau saya biasanya saya masukkan terus, Bu. Nah, tadi saya nyoba gitu kan, kok Ah, masih 100%, kok ah. masih tahan gitu, Pakai nggak instan kurang-kurang. atau extended, Bu? Yang Jadi Pak Ibu pakai yang instan atau yang extended in thinking? thinking. Pakai yang thinking ya. Karena dia ada dua tipe itu kalau kita buka Berarti ChatGPT. dari ChatGPT itu kan Hmm. nggak mesti ke Word dulu kan, Prof. Bisa langsung ke whiteboard kita copy kan. Ya, ya. Nah, ini udah saya Hmm. coba, ini Ah. belum berhasil saya tuh Berapa menurunkan. kali, Bu? Udah 4 kali, tapi mungkin Hmm. kesalahannya karena form itu nggak terus saya masukkan. Ini situ letak kesalahannya. Hmm. Bisa jadi, Bu. Dia tuh kayak gini ya. Um, so to be honest, it is 100% AI generated. Kan jujurnya ya. Jadi eh, kalau pakai prompt itu, kalau misalnya udah 6 kali generate ya, 6 kali putar masih 100 100 100 100, nggak apa-apa ambil aja yang merasa bagus kayak gitu. Karena tujuan sebenarnya itu bukan untuk menurunkan persentase, tapi untuk meminimalisir impresi pertama saat orang baca paragraf itu, dia tidak langsung mengarah oh ini AI kayak gitu. Kalau nggak percaya, coba baca artikel yang publish. Itu saat baca satu paragraf, itu kalau kita udah sering ya, kita bisa tahu, oh ini AI. Nah, yang kita ingin hindari adalah first impression kayak gitu. Nah, kalau presentasinya turun, alhamdulillah. Eh, Kalau nggak turun, ambil yang yang apa ya? Cara nulisnya itu nggak tipikal AI. Kalau pakai prompt itu beda-beda kok ininya. Feeling impressionnya beda. Kalau nggak percaya nanti ibu sama bapak-bapak bisa baca artikel, terus coba dilihat. Ah, ini menurut saya AI ini nggak langsung AI ini, kayak gitu. Ya, Ada terima lagi yang kasih, lain? Prof. Ya, Nah, yang satu lagi pertanyaan saya itu, ya, yang Bu. pikir minggu lalu tuh, Hmm, berarti kalau kita sudah menggunakan apa namanya whiteboard, sorry, hmm, di ChatGPT, itu hmm. nggak perlu Grammarly lagi ya, Prof Nggak ya? perlu, nggak perlu. Memang itu ya Bu ya. Kalau misalnya eh, paraphrase atau cek grammar, ChatGPT bisa. Makanya yang saya sarankan 3 hal itu karena 3 hal itu punya sudah mengcover semuanya.
Elicit untuk literature review, Quillbot untuk cek apa AI percentage. Karena yang lain bisa pakai Zero GPT bisa juga, ya kan? Hanya yang mana yang lebih cepat? Karena kita mau cepat kan, kita generate, copy paste, lihat berapa persen, 100% generate, copy paste. Kita kecepatan itu. Itu pun kalau sudah kayak gini masih lama juga nunggunya. Eh, Hampir berapa detik yang kalau kita terus-terusan kayak gini bisa kerasa lamanya. Kalau mau ganti Quillbot dengan yang lain, nggak apa-apa. Hanya kalau dari pengalaman saya ya, it's very very difficult to bypass AI detector of Quillbot. Sangat susah untuk bypass AI detektornya Quillbot. Hampir sama dengan Turnitin. Makanya saya pakai itu karena kalau di sana turun, kemungkinan besar di Turnitin turun. Nah, kayak gitu. Berarti kalau kita ini harus per paragraf ya, Prof, yang kita ngecek itu. Bisa jadi per paragraf kalau mau ini ya, tapi bisa juga satu sesi. Misalnya introduction ada 4 paragraf. Itu sudah selesai semua. Kita copy semuanya introduction dengan kata-kata introduction-nya. Nah, masukkan itu di atasnya letak prompt-nya kan. Em, itu biasanya tekan shift terus enter. Makanya saya biasanya copy paste prompt-nya, terus saya tekan shift enter. Jadi ada gap sedikit kan. Eh, baru Berarti masukkan. nggak nyatu, berarti harus Makanya tuh ya, ada celahnya dikit ada berarti celah ya. dikit. Biar dia nggak confuse saja. Kayak saya bilang kemarin ya, we have to train it. Kita harus melatihnya. Jadi maksudnya kalau kita kasih prompt, ah, terus kursornya letak paling bawah, tekan shift, terus enter sekali atau 2 kali. Nanti ada gap, baru paste yang Oh, paragrafnya. mungkin di situ juga kesalahan saya, mungkin makanya Nggak masih apa-apa, Bu. 100%. Bisa jadi Makanya saya hasilnya. penasaran gitu, saya masih bingung kok nggak berubah-berubah gitu kan. Tapi memang ada yang nggak berubah, Bu. Karena memang udah mentok kata-katanya. Tapi memang memang apa ya? We need to train the tool karena ini account kita kan. Terus juga apa? Kita buatnya semudah mungkin dipahami. Kalau kita mudah memahaminya, itu mudah pula dipahami mereka. Tapi kalau misalnya semuanya disatukan kan, kita aja susah memahaminya, apalagi dia kayak gitu. Lalu mau nanya ini lagi satu, Prof. Kan Hmm. kadang ketika kita memasang AI itu kan ada tawaran mau yang privat apa yang akun share gitu. Nah, kalau kita pakai akun share, itu apa data kita masih bisa terjaga? Maksudnya gimana, Bu? Share private. Nah, Ini yang jika di kita Shopee kah? di Shopee, Oh, jika berarti kita beli private itu aja, Bu. ada yang private, ada yang akun bersama, gitu kan? Hmm. Itu kalau Jadi private lebih mahal kah? cuman waktunya aja yang sebentar gitu kan. Hmm. Kalau yang akun bersama bisa 3 bulan, yang privat dengan 1 bulan. Setahu saya kalau akun bersama yang lain bisa akses nggak? Ibu Iya bisa itu lihat yang lain. makanya makanya saya agak ragu dengan yang itu gitu kan. Tapi Bisa ibu sendiri kalau buka buka chat itu di sisi kirinya bisa lihat chat yang lain. bisa lihat. Berarti jangan, Bu, jangan. Jangan ya, makanya sampai sekarang belum saya coba kayak yang itu. Jangan, Karena Bu, takut jangan. ini apa tulisan saya hilang atau enggak ini lagi gitu kan. Diambil orang nanti, Bu. Iya itu ya. Ya. Janganlah. Karena kita tahu orang kita juga banyak yang usil kadang nanti Iya, diterbitkannya kemana, jadi kita nggak bisa nerbitkannya. Kan ada iya. ada itu kan kasus eh, jadi ada orang submit artikelnya ke satu jurnal. Nah, artikelnya ditolak. Nggak taunya dia lihat eh, artikel dengan isi artikel itu terbit di jurnal lain. Sama persis, judulnya aja beda. Terus dia cek penulisnya itu apa ya editorial board membernya di jurnal yang dia baru
di reject, komplain dia. Jadi reviewer juga. Jadi ada kasus tuh yang editorial editorial board membernya dari jurnal itu dia ngambil file tulisan orang dia tolak, tapi dia terbitkan kan filenya sudah ada dengan dia kan, dia terbitkan atas nama mereka. Ada juga yang reviewer dia tolak artikel itu, tapi filenya kan ada sama dia, dia terbitkan atas atas nama dia. Itu kasus-kasus seperti itu banyak. Yang nggak enak itu yang dia dia nerbitkan, dia ambil kan, misalnya kita submit ke jurnal, ditolak, tapi reviewernya atau editorial membernya diambil, dia terbitkan di jurnal predatory atau jurnal yang mudah publish. Itu nggak enak untuk kita, karena artinya kita nggak bisa lagi menerbitkan artikel kita. Nah, itu yang harus diwaspadai. hindari. Ya, jadi kalau sudah terbit ya nggak bisa lagi kita. Walaupun terbitnya di predatory jurnal atau jurnal yang mudah terbit kan ada kan. Iya. Nah, itu yang harus dia hati-hati. Ya, terima kasih banyak, Bro. Ah, yang lain ada lagi? Ya, Pak Budi, izin tanya Mhm, lagi. Apa namanya, kalau kita pakai aplikasi-aplikasi seperti tadi, mhm, Killbot dan lain-lain itu, mhm, eh, saya lihat teman ada dia coba cek Turnitin. mhm, Nah, dia cek Turnitin, lalu keluar hasilnya, em, apa namanya, similarity-nya mhm, 33% kurang lebih begitu ya. mhm, Kemudian ada dua tuh similarity yang keluar, satu lagi kan AI generated-nya. AI mhm, generated-nya sekitar 30-an juga atau 20-an mhm, persen begitu. mhm, Lalu dia coba-coba perbaiki, tapi memang pakai AI juga begitu. mhm, Nah, similarity-nya turun dari 33 tuh jadi sekitar 29, mhm, tapi karena dia nggak cek lagi, nggak di parafrase lagi, AI mhm. generated-nya jadi 100%. Apanya 100% Pak? AI Similarity. generated-nya, AI Oh. generated-nya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita perlukan itu apa dua-duanya apa namanya similarity sama AI generated atau kita butuh satu saja atau tidak butuh sama sekali Pak Budi? Yang kalau ini ya bergantung kemana kita mau kirim ya. Kalau misalnya karena beda. Ada yang kita mau kirim ke jurnal. Ada yang karena misalnya S3 ya, disertasinya ya. Itu kan mau submit ke kampus. Nah, itu kan berdasarkan beda-beda. Kalau misalnya S3 kita mau submit disertasi kan, itu biasanya yang terpenting similarity. Dia nggak lihat AI generated. Semoga nggak juga, karena sangat-sangat menyusahkan mahasiswa nanti. Um, maka di kasus itu similarity-nya yang penting. Kalau di jurnal itu ada jurnal tertentu yang lihat AI percentage-nya harus di bawah 20%. Similarity-nya juga di bawah 20%. Ada jurnal yang seperti ini. Kalau kasusnya kayak gini ya dua-duanya. Hanya kalau saya pernah saya jawab sebelumnya, kalau saya itu yang terpenting itu ketika kita baca paragraf atau tulisan itu, orang nggak langsung paham, tidak langsung terasa ini AI. Kalau saya lebih penting kayak gitu. Eh, kalau jurnalnya, eh, biasanya jurnal sangat jarang melihat similarity. Yang lebih banyak itu melihat AI percentage. Tapi saya bilang banyak, nggak juga banyak. Karena kalau saya ketika di reject, jurnalnya bilang AI generatednya banyak. Saya nggak bakal pusing, saya hanya submit ke jurnal lain lagi. Kalau nggak mau ya sudah ke jurnal lain. Karena em, saya sudah berusaha ekspor keras sekali dengan sangat teliti. There is no way to bypass Turnitin AI detector. Kalaupun lewat, itu tulisannya sangat-sangat jelek. Ya, lewat Turnitin. Tapi kan nanti dikirim keluar ke reviewer, dia baca tulisan kita, ya ditolak juga sama reviewer kalau kualitasnya jelek. Jadi em, keluar dari sini
masuk ke reviewer tambah lebih parah lagi. Makanya kalau saya yang lebih penting bukan AI percentage-nya rendah. Kalau similarity itu nggak terlalu bermasalah menurut saya. Kalau dalam dalam konteks jurnal ya, nggak terlalu bermasalah. Sangat sedikit yang mempermasalahkan itu. Biasanya yang mempermasalahkan similarity dengan AI percentage ini jurnal yang lokal, kayak jurnal di Indonesia atau jurnal di Thailand. Tapi kalau jurnal yang major publishers, Elsevier, Sage, Taylor, Wiley, mereka nggak terlalu melihat yang ini. Makanya kalau teman-teman baca yang artikel publish di Elsevier itu masih banyak yang kita langsung lihat, oh ini Elsevier tapi kerasa nih AI ini. Karena mereka ketat katanya, tapi ya lewat juga kan. Kalau menurut saya yang mereka untuk jurnal yang major ini. Ada lagi yang lain? Saya mau tunjukkan ini ya. Saya baru lihat yang Pak Dedi ini. Menarik nih, Pak Dedi. Eh, buat teman-teman juga yang belajar ya. Karena saya lihat Pak Dedi ini kerasa nggak perbedaannya antara output meeting satu dengan output meeting kedua ini. Bentar, gimana tadi Pak Budi? Jadi kan Pak Dedi ini submit ya, Mm-mm. yang ini ya. Bentar saya tunjukkan dulu. Ini ya outputnya ya. Nah, kerasa nggak bedanya yang ini dengan sebelumnya? Ya, kalau saya kan, kalau yang saya rasakan lebih bagus aja gitu, apa namanya, Hmm. kualitasnya, kemudian bacanya gitu, nah agak enak gitu. Ah, benar. Itu kalau nanti teman-teman yang lain kalau kalau ini baca terlihat ya file Pak Didi ya. Kalau sudah menyelesaikan tugas yang dikasih kemarin, ini jadinya kayak gini nanti. Jadi satu paragraf nih, jadi kerasa kerasa apa ya? Kualitasnya itu kerasa. Oh ini bukan maksud saya itu how to say it ya. Eh, our writing must be distinctive, harus berbeda. Nah, karena ini um, scientific writing, jadi citation itu sangat important. Nah, ini nah. Ini dan ini kalau dibaca ya, kalau teman-teman baca ya, itu nggak langsung dapat. Oh, ini AI ini. Nggak ketahuan. Nah, tapi kalau kalau baca yang draft yang minggu lalu itu ketahuan. Itu AI ini. Dan kekuatannya itu ada di referensi juga. Referensi kayak gini. Nah, di ini kalau baca yang yang versi pertama ya, ini walaupun ini ya, ini dua citation, ini dua citation, ini udah cukup. It looks strong. Nah, kalau kita ngomongnya it looks strong karena memang ada reviewer yang critical sekali ya, titik komanya dibaca. Tapi kebanyakan nggak kayak gitu. Makanya make it look good. Dan ketika dibaca, ini udah bagus nih yang Pak Dedi udah sampai sini ya, publishable menurut saya. Nah, hanya yang kayak gini ya. Ini kan M-Dash namanya. M-Dash. Kelihatan ya. Ini jangan sampai ada di artikel kita. Mhm. Karena kalau ada, ketahuan AI. Caranya gimana? Dirubah. Dirubah M-Dash ini. Kalau ada di artikel tulisan mahasiswa lain sebagainya, ada ini kayak gini, itu udah AI. Maka harus dihilangkan. Gimana hilangkan? M-Dashes ini biasanya dia untuk mengelis. Jadi, a specific dimension of the review, conceptualization, instrument use, dia mengelis. Jadi, kita bisa ganti dengan koma, involving. Nah, terus yang satu lagi, dia biasanya munculnya dua, di awal sama di akhir. Nah, kasih koma. Sudah. Kita bisa ganti involving atau kita bisa ganti dengan including
atau kita bisa ganti dengan encompassing. Jadi kalau ada M dashes, rubah. Ada kata-kata underscore, rubah. Ada kata-kata um, yet, rubah. Nah, ini juga ada kata-kata like, kayak gini. Nah, ini dirubah. By combining phrases such as, karena kalau like, dia informal. Sedangkan kita mau akademik kan. Nah, ini. Nah, ini udah bagus nih. Hanya ini satu lagi ya. Kalau ada kata although, dia sering muncul nih, harus diminimalisir. Jadi gimana minimalisirnya? Ganti dengan even though. Atau kita rubah. Although-nya kita buang, tapi di tengah-tengahnya kita ganti dengan but. Kayak gitu. Ya. Hmm. Although. Selanjutnya, consequently, jangan dipakai. Ini tipikal juga. Jadi gantinya apa? Kita bisa ganti does, bisa ganti hence. Hal-hal sederhana kayak gini langsung merubah kualitasnya. Nah, ini kalau dia pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, jangan dipakai. Bullet points, numbering harus dihindari. Jadi bisa bisa copy paste ini ke ChatGPT, bilang aja rewrite it, don't use numbering. Jadi dia gunakan nanti nggak ada numbering. Sangat dihindari ya, karena typical output dari AI itu numbering sama bullet point. Nah, tuh. Kemudian this, that, ini sangat sangat sering sekali. Jadi kita bisa ganti kalau terlalu banyak, ganti dengan the atau ganti dengan such. Kalau terlalu banyak ya. Nah kayak gini, ini M dashes. Jadi kalau udah ada kayak ini nih, such as, kita bisa ganti dengan koma. Kemudian yang selanjutnya, koma. Nah ini dirubah, jangan ada numbering, tapi ini udah bagus nih. Ada ininya, referensinya, dan ini udah masuk nih. Ikut API, jadi API, ini Pak Dedi eh, dapat referensinya dari mana? Gimana caranya? Dari Elisit. Elisit. Sebagian dari Elisit. Jadi Tapi kan complete ininya dapat dari mana? Dari Elisit juga. pakai Google Scholar. Google Scholar. Hanya Pak Dedi pilihnya yang mana? APA 7. APA. Tapi ini bukan APA. Mungkin Pak Dedi paste-nya pakai eh, apa ya? Keep text only mungkin. Karena kalau APA ininya nama jurnalnya sampai sini mereng ya. Miring ya. Ya, Ah, ya, ya. berarti pas Pak Dedi paste-nya, Pak Dedi nggak paste apa ya? Kan paste ini ada merge formatting, keep source formatting, ada yang terakhir ini keep text only. Ini dia akan merubah formatnya. Tapi kalau kita copy menggunakan ini, eh, formatnya tetap nggak berubah. Misalnya saya cek di sini ya. Ini Google Scholar. Kita ambil di sini ya. Kelihatan ya Google Scholar-nya ya. Kemudian klik Ya. Cite. Nah, ini kan APA-nya mereng ya. Nama jurnalnya mereng sama volume-nya. Ya, ya. Jadi kita copy, tapi kopinya we keep the original version. Jadi kita copy ke
bagian referensi kita, tapi jangan yang merubah. Jadi biasanya kalau kita langsung klik copy paste, apa Control V itu langsung dia. Nah, beda kan antara ini dengan ini. Nah, kalau yang doi udah benar Pak Dedi nih, ambil dari artikelnya. Teman-teman kalau yang lain kalau mau ambil doi-nya, artikelnya harus diklik. Jadi kalau buka Google Scholar itu harus diklik ininya. Jadi em, judulnya diklik, ambil yang DOI ini, ya. Jadi copy paste ada. Oke, Mohon izin bertanya, ya, Pak. Bu, silakan Bu. Nah, kalau untuk referensis ini kita tetap masukkan ke Mendeley kan ya Pak ya. Hmm. Kalau saya nggak pernah pakai itu, Bu. Oh, jadi Saya nggak pernah. langsung Iya, di copy aja gitu. iya. Saya nggak pernah pakai Mendeley, nggak pakai. Saya udah publish sejauh ini 87 ya. Ah, nggak pernah pakai Mendeley, nggak pernah pakai Zotero, yang Hemat. yang seperti itu nggak pernah saya pakai. Karena kan semuanya minta disitasi pakai Mendeley. Eh, Memang kadang-kadang ini kan merepotkan kita. iya, Ketika makanya kita pindah template, ini ganti semua ini. berubah ya. Masuk lagi ke Mendeley. Kita Ya. kan ngikutin gaya citasi apa tiap jurnal itu kan beda-beda. Kalau jurnal ya Bu ya, kita kalau dia pendidikan itu IPA. Sangat jarang, sebagian besar jurnal menggunakan IPA. Makanya IPA 7 sekarang kan. Jadi Iya. kalau saya nulis format template-nya, format IPA 7 semua, sangat jarang sekali pakai yang lain. Dan modal saya Google Scholar itulah. Iya, tapi Menurut saya kalau ya pakai Mendeley, Zotero, it's too much. berarti Perpu Mari. nggak pernah pakai ya. Makanya kami kan eh, rumah saya gitu kan Ah. kalau udah ditolak ini pindah lagi ke jurnal yang lain. Ini mulai lagi citasi lagi. Jadi memang agak berat gitu ya kalau saya merasakannya gitu. Iya, Tahu pustakanya banyak. nggak perlu Bu. Kalau capek, nggak perlu. Saya nggak pernah pakai. Betul. Hmm. Hmm. Ada lagi yang lain? Kemarin tugasnya nggak ke Rizal kah tugasnya? Ada Pak. Nggak ya? Sampai ke Rizal. Sampai ke Rizal tapi Tugas saya juga ada Rizalnya kan. eh, Pak, oh iya ya. di bagian bawahnya mungkin Pak Budi. Ya ya ya. Oke. Oke. Oke, nanti saya komen ya di Rizal. Jadi teman-teman yang belum submit dua ya tugasnya ya. Karena minggu lalu dua tugasnya kan. Refine method sama result ya kan. Saya udah baca yang Pak Dedi. Nanti saya akan komen. Kalau di result saya akan komen. Kalau di method saya refine, saya edit. Eh, karena di result saya nggak tahu gimana resultnya. Jadi saya komen apa yang tipikal harus ada kayak gitu. Nah, kita langsung masuk aja ya. Eh, jadi eh, hari ini dengan minggu depan kita mau fokusnya ke eh, result dan literature review. Kemudian minggu ke-5-nya mungkin introduction, discussion. Discussion is so easy. I will show you how to do that. Jadi result literature review. Jadi sebelum kita lanjut, yang belum submit tugasnya 2 minggu lalu ya.
method, refine, sama result. Ikuti promnya ya. Nah, malam ini kita bahas result dulu. Jadi result kan saya bilang 1000 sampai 1500 kata ya. Gak apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu tulis dulu sebanyak mungkin. Nanti kalau sudah selesai semuanya baru dikurangi ya. Em, Penting result ya. Result itu kan ada dua, kuantitatif sama kualitatif. Bergantung risetnya gimana. Nah, yang akan saya sampaikan template-nya. Result itu nggak panjang, tapi you have to make it sophisticated. Harus dibuat agak rumit. Rumit, critical juga, mendalam juga, tapi nggak panjang. Jadi nggak ada table, kesalahan besar, nggak ada figur, kesalahan besar biasanya. Picture kalau ada lebih baik, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi table atau figure is very important kalau dalam result presentation. Nah, kalau kita mulai ya, kalau kuantitatif research design-nya biar gampang ya. Jadi kita lari dari metode ke result dulu. Jangan langsung ke literature review. Ke result dulu dan cara menjelaskan resultnya mulai dengan research question dulu. Nanti kalau ibu bapak mau ganti dengan judul, bukan research question, nanti bisa. Tapi biar kita fokus, research question dulu diletak di sana. Di atasnya kan, result, research question one. Ini misalnya workshop ini ya. To what extent did students' academic writing confidence improve after the AI assisted genre based writing workshop? Ini dulu kita letak result, research question one, bla bla bla. Baru setelah itu, nah kalau dia kuantitatif, ya, mulainya dari overall dulu, baru spesifik, ya, overall dulu, baru spesifik. Jadi overall findingnya gimana? Kan biasanya, misalnya confidence, belief, confidence ada 5 item, belief ada 5 item. Nah, ini overallnya dulu. Dan harus ada min sama SD. Paham nggak? Saya rasa ini ya. Jadi dari overall baru ke spesifik. Ini bisa jadi satu paragraf, bukan dua paragraf ya. Karena harus efektif juga. Dan harus ada min sama SD. Baru diletak table. Nah, ini satu research question. Kalau dia deskriptif aja. Tapi kalau ada inferential statistik ya, correlation atau regression atau ANOVA. Setelah kita masukkan deskriptif, ini satu paragraf ya, overall sama spesifik, kemudian table, correlation satu paragraf, baru letak table. Kalau ada regression lagi, regression satu paragraf, letak table. Jadi kalau kuantitatif itu nggak banyak paragrafnya, mungkin jadi formatnya itu research question, overall spesifik satu paragraf, table. Kalau ada lagi penjelasan, table. Ada lagi penjelasan, table. Tapi penjelasannya satu paragraf aja cukup. Kalau kuantitatif ya. Makanya kalau kita buat research question, kita harus paham ini resultnya apa. Biasanya kalau saya desain kayak gini misalnya ya, di oret-oretan saya bilang ini deskriptif and correlation. Nanti di research question kedua saya buat lagi apa nih? Ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa kayak gini. Kalau buat research question, itu langsung pikirkan. Data analisisnya nanti apa pakainya. Kayak gitu. Jadi kita paham, oh ini nanti saya analisanya kayak gini. Ya. Kalau dia kualitatif, biasanya saya juga bikin. To what extent, this is thematic analysis. Jadi ketika saya punya 3 pertanyaan, kan? Itu saya tahu, research question 1, descriptive correlation. Research question 2, regression. Research question 3, thematic analysis. Nah, itu penting. Karena kebanyakan dia ada research question,
dia collect data, terus dia nggak tahu gimana analisanya. Terus di result bingung yang nulisnya gimana. Nah, membuat kayak gitu sangat penting. Karena kuantitatif dengan kualitatif data analysis is very clear and predictable and simple actually. Nah, ini kuantitatif ya. Paham ya? Sangat gampang kan? Jadi kalau satu risk question itu ya biasanya ada 2 atau 3 paragraf table. Kalaupun nggak ada table, buat ada table atau ada grafik ya, bar bar chart. Harus ada dibuat-buat lah. Karena itu yang akan membuatnya lebih lebih apa ya, meyakinkan. Kalau ibu-ibu bapak-bapak lihat yang result kuantitatif ya, kalau teman-teman lihat itu, sebenarnya itu hal yang sederhana, tapi dia letak aja di sana. Look is important sometimes, most of the time I think. Nah, kalau kualitatif sama kayak gini kan, how did participants? Lagi kalau saya biasanya saya tulis di sini, oh question two thematic analysis. Saya suka pakai thematic analysis karena menjelaskannya gampang, pakai tim-tim misalnya. Nah, kalau design research question pastikan kayak gini juga ya. Nah, tetap research questionnya, kemudian, nah kalau kualitatif kebalikan, table dulu baru paragraf. Jangan paragraf dulu baru table, karena dia ada banyak. Dia apa readers itu mau bantu, mau dapat, they need help to understand your findings. So for qualitative it's better to present the summary first, so they would be able to see the overall picture of the findings first. Then it will help uh, them understand your results better. Jadi summary table dulu. Nah, ini research question 2 ya. How did participants experience the use of AI tools during research writing workshop? Oke. Jadi summary table dulu. Nah, di sini perlu diingat ya. Diingat kayak gini ya. Um, Summary table itu harus ada tim maksimum, maksimum kalau saya bilang ya. Timnya itu 4. Jangan lebih. Kalau lebih kebanyakan. Jumlah katanya berlebih nanti. Kemudian 3, kalau saya biasanya bilang 4. Kalau cuma satu kualitatif findingsnya ya. Tapi kalau research question selanjutnya kualitatif lagi, 3 nggak apa-apa. Tapi kalau cuma satu-satunya research question yang kualitatif, 4. Itu ideal, ideal sekali. Nah, harus ada code-nya, harus ada frekuensinya, uh, terus ada sampel participant responses-nya. Ini penting. Nah, setelah ini baru kita explain each team kan. Ini kan ada 4 tim kan. Tim 1 AI as research thinking partner. Maka tulis di sini tim 1 AI as research thinking partner. Terus jelaskan. Bisa 1 paragraf, bisa 2 paragraf. Terserah ya. Tapi di dalam explanation ini usahakan ada short quote ya. Tapi short quote-nya itu terintegrasi ke kalimat. Jadinya singkat-singkat quote-nya itu. Tahu, menurut saya teman-teman paham ini. Nah, tapi setelah itu kita harus present quote langsung yang agak panjang, sekitar 2, maksimum 3, jangan lebih. Akan akan apa bermasalah di jumlah kata nanti. Nah, jadi kalau di setiap tim penjelasan paragrafnya itu bisa 1 saja atau 2, bisa bervariasi juga. Tim 1 1 paragraf, tim 2 2 paragraf, tim 3 1 paragraf, terserah. Ya. Nah, ini standar kualitatif ya. Karena kebanyakan dan jangan lupa partisipan dikasih code nama eh apa kode kalau student S, kalau teacher T dan numbers dan put it here. Kebanyakan nggak letak ini. Ini hal yang sederhana tapi sangat-sangat penting. Nah, ini standar kualitatif result reporting.
Setelah kita explain kayak gini, habis. Jadi hanya tiga step kalau kualitatif. Gampang kan? Sederhana kan? Ada pertanyaan? Clear? Sederhana Budi, Pak, tapi susah untuk Sederhana kan? dikerjakan. Gimana, Prof, Prof? nanya Prof, tim Ah, ya, eh, silakan. berdasarkan pengalaman tema Prof selama ini, siapa Hmm, duluan nih? Saya atau siapa? Bu Risma dulu. silakan Oke, silakan. berdasarkan pengalaman Prof, itu Ah, ya kalau di Rizal itu yang lebih kayak preference lah, yang lebih disukain oleh jurnal itu, apakah dia berupa charts, pie ataukah eh, apa histogram atau yang bagaimana jenisnya, Prof? hmm. Kalau ini pertanyaan bagus ya, jadi saya coba tunjukkan Canva saya ya. Jadi kalau di Canva saya itu bentar, saya ada template tersendiri yang, hmm, nah, kalau ini kelihatan kampasnya ya, bisa dilihat ya. Bisa, Bisa, Pak. Prof. Nah, jadi kalau kuantitatif ya, kuantitatif itu ya table kan. Tapi kalau mau Yes. buat yang lebih menarik, ini correlation sama regression itu kan basic ya, basic. Kalau kita buat table itu apa ya? em, Kesannya terlalu umum. Jadi buat apa? Buat kayak gini. Nah, saya buat kayak gini nah. Arrow Hmm. kayak gini. Jadi em, mana ya? Saya ini ada banyak Nah, ya. ya itu. eh Mana ya? Ada yang saya pakai correlation tapi saya pakai ini. Oh ini coba saya cek dulu ya. Em, ada publikasi saya yang bisa ditunjukkan nih. Ntar. Eh, ini kayaknya ada nih. Ya. Ini publish tahun lalu. Ntar ya. Nah ini kan terbit di Sage kemarin. Ini ini. Jadi di literature review, kalau dia classroom based research ya, ini bisa digunakan juga. Jadi di metodologi, saya bilang sebelumnya, ada table, kalau bisa ada figure. Nah ini kalau dia kayak Ibu Ira tadi ya, menerapkan mind map setiap minggu kan. Makanya tadi di track E saya nanya mata kuliah kan, karena ujung-ujungnya nanti kayak gini. Eh, Mata kuliahnya apa, berapa minggu, berapa jam, em, materinya apa, aktivitasnya apa, baru data collectionnya ada. Nah ini saya pakai Canva aja nih kayak gini. Sebenarnya sederhana, tapi hal yang seperti ini sangat meningkatkan kualitas. Nah ada satu lagi. Ini juga ya, yang kayak kayak gini, yang student kayak misalnya Ibu Ira tadi mengumpulkan students mind map kan, itu harus diletak. Itu sangat-sangat membuatnya lebih lebih apa ya, meyakinkan. Ini saya pakai Canva. Ini descriptive statistik, tapi saya pakai Canva. Saya nggak pakai table. Ini mengurangi kata juga kayak gini kan.
Em, kemudian ini saya pakai, oh ini path analysis. Ada yang saya pakai correlation, tapi saya buat kayak gini. Jadi yang angkanya ini um, Pearson's correlationnya saya buat R sama dengan berapa R sama dengan berapa R. Tapi saya buat kayak gini. Jadi kesannya um, bagus kayak gitu. Nah, saya buat sendiri nih bulat-bulatnya dari template-nya. Uh, jadi kelihatannya kayak gini kan? Ini relationship illustration uh, dapat dari ChatGPT katanya gambarannya kayak gini. Nah, kita buat di Canva. Kalau kita buat di Canva, uh, kita nggak kena kasus. Tapi kalau kita buat ambil langsung dari ChatGPT, kena kasus kita. Makanya ChatGPT itu untuk inspiration. Kalau kita mau buat di Canva, kalau ini kan kita buat lagi di Canva-nya. Makanya kalau saya ini kayak ini terbit kemarin di eh, coba saya lihat ya. Eh, ini di apa ya? AI Power Car. Coba lihat dulu ya. Ini artikel kami waktu em, di Grand sebelumnya. Bentar ya. Kayaknya di sini kita pakai. Kalau nggak salah, ini sama kan? Jadi saat saat menjelaskan variabel, kan variabel itu kan surveinya ada komponennya ya. Kita behavior attention, construct satu, construct 2, atau variabel satu, 2, 3, 4. Kita buat sendiri nih. Kayak gini, inspirasinya dari ChatGPT. Nah, ini yang saya bilang tadi, participants-nya ya. Ini sebenarnya pakai pakai table bisa. Pakai table bisa. Hanya saya nggak bikin table, nggak buat table. Saya buat dari Canva. Kan biasanya dari table nih. Age berapa, gender berapa, teaching. Tapi kalau kita buat kayak gini, kalau menurut saya ya, agak lebih beda dengan yang lain. Makanya kalau ada Canva, em, divariasikan. Table itu boleh, tapi kalau terlalu banyak table, nggak enak juga. Makanya divariasikan. Ada table, ada figure, ada graph. Biasanya kalau saya alokasikan. Biasanya di metode tuh ada satu table sama satu figure atau gambar. Yang gambar biasanya yang meringkas implementasinya. Baru di result, kalau research question satu pakai table, research question 2 biasanya pakai figure. Nah, kayak gitu.